Selamat pagi, Atan. Yesus luar biasa. Yes, yes, yes. Selamat pagi, Atan. Kita mau belajar sama Atan aja dulu ya. Pagi hari ini kita mau belajar dengan Atan. Hari ini kita mau belajar tentang tumbuhan. Nah, sebelum kita memulai kegiatan belajar pada pagi hari ini, kita mau berdoa dulu. Mana jari jempol yang ini, apa kabar kamu, sembunyi, mana jari telunjuk, yang ini, apa kabar kamu, sembunyi, mana jari tengah, yang ini, apa kabar kamu, sembunyi, mana jari manis, yang ini, apa kabar kamu, sembunyi, mana jari kelingking, yang ini, apa kabar kamu, sembunyi, mana semuanya, yang ini, ayo lipat tangan, berdoa. Tangannya di depan dada, matanya dipejamkan, kita mau berdoa. Ayo, tangannya di depan dada, Atan. Kita mau berdoa. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, sahabat kami, berkatilah kegiatan kami hari ini. Berkatilah suster, guru-guru, dan orang tua kami. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami. Dan janganlah masuk dan kami,
ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Santo Yosef, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin. Amin. Beri salam. Selamat pagi, Atan. Selamat pagi, Miss Vera. Selamat pagi, teman-teman. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sinari jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Hari ini kita akan mendengarkan bacaan Injil, diambil dari Injil Lukas. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus berbicara kepada orang banyak yang mengerumuni dia. Angkatan ini adalah angkatan yang jahat. Mereka menuntut suatu tanda, tetapi mereka tidak akan diberi tanda selain tanda Nabi Yunus. Sebab, sebagaimana Yunus menjadi tanda bagi orang-orang Niniwe, demikian pula lah Anak Manusia akan menjadi tanda bagi angkatan ini. Pada waktu penghakiman ratu dari selatan itu akan bangkit bersama orang dari angkatan ini, dan ia akan menghukum mereka. Sebab ratu ini datang dari ujung bumi untuk mendengarkan hikmat Salomo. Dan sungguh, yang ada di sini lebih daripada Salomo. Pada waktu penghakiman, orang-orang Niniwe akan bangkit bersama angkatan ini, dan mereka akan menghukumnya. Sebab orang-orang Niniwe itu bertobat waktu mereka mendengarkan pemberitaan Yunus. Dan sungguh, yang ada di sini lebih daripada Yunus. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Nah, kita sudah mendengarkan bacaan Injil dari Injil Lukas. Angkatan ini tidak akan diberi tanda selain tanda Nabi Yunus. Sekarang kita akan mau belajar tentang tumbuhan. Temanya adalah tentang tumbuhan. Miss Vera mau bertanya kepada Atan. Atan, apa itu tumbuhan? Apa itu tanaman, Nak? Hijau. Ya? Hijau. Makhluk hidup. Makhluk hidup. Oh, baik. Contohnya tumbuhan itu apa aja, anak Atan? Pohon. Pohon. Apalagi, Nak? Contohnya tanaman, tumbuhan itu apa aja, Nak? Yang ada di sekitarnya Atan itu apa saja? Bunga. Apalagi?
Ada pohon, ada bunga. Ya, Nak? Sayur. Air. Ada apa lagi, Nak? Contoh tumbuhan atau tanaman? Sayur. Sayur. Apa lagi, Nak? Yang ada di sekitarnya Atan, yang di sekitar rumah. Ada pohon, tadi Atan sebutkan. Ada air, ada sayur. Ada lagi, Nak, yang mau disebutkan? Nggak ada. Nggak ada. Baik, terima kasih, Atan. Sekarang Miss Vera, selamat datang. Selamat pagi buat Rosari. Selamat bergabung. Nah, Miss Vera bertanya kepada Rosari. Rosari, tema hari ini adalah tentang tanaman, tentang tumbuhan. Rosari tahu tidak ya, apa itu tumbuhan? Apa itu tumbuhan? Sayuran. Sayuran. Kemudian apa lagi, Nak? Yang Rosari tahu apa itu tanaman? Apa itu tumbuhan yang ada di sekitar Rosari? Yang ada di sekitaran sini apa? Ada Belum. bunga. Bunga. Burung adalah makhluk hidup yang hinggap di pohon. Baik, bunga. Apalagi, Nak? Pohon. Pohon. Ada lagi yang mau disebutkan? Contohnya tanaman atau tumbuhan. Meja. Bukan, itu benda mati. Benda mati. Contohnya tanaman apa? Benda Bunga. mati. Bunga. Bunga. Pohon apa? Bunga. Pohon jambu. Pohon jambu. Pohon jambu. Apalagi, Nak? Yang mau disebutkan? Pohon apa lagi? Rambutan. Pohon rambutan. Ada lagi? Sudah. Nah, Miss Vera mau bertanya kepada Atan. Siapa yang menciptakan tumbuh-tumbuhan? Tuhan. Tuhan. Pintar. Miss Vera mau bertanya kepada Rosari. Siapa yang menciptakan tumbuh-tumbuhan? Tuhan. Tuhan. Nah, Miss Vera mau bertanya kepada anak Atan. Boleh tidak ya kalau kita menebang pohon? Boleh tidak ya kalau kita menebang pohon? Boleh tidak, Atan? Nggak boleh. Tidak boleh. Kenapa tidak boleh menebang pohon, Nak? Apa alasannya, anak Atan? Kenapa kita tidak boleh menebang pohon? Nanti rusak. Nanti apa lagi, Nak? Nanti rusak. Nanti apa lagi? Kenapa ya kita tidak boleh menebang pohon? Nanti. Ya, Nak, Miss Vera tidak mendengar. Ini nggak cantik. Oh, tidak cantik. Oh ya, baik. Terima kasih, Atan, jawabannya. Nah, Miss Vera mau bertanya kepada Rosari. Rosari, boleh tidak ya kita menebang pohon? Boleh atau tidak? Boleh. Nggak boleh. Tidak boleh. Kenapa, Rosari, kita nggak boleh menebang pohon? Pohonnya. Kemudian apa lagi? Kenapa kita nggak boleh menebang pohon, Rosari?
Waktu itu kan saya main hujan. Kenapa nggak boleh nebang pohon? Nanti apa? Nanti apa, Nak? Nanti habis pohon. Nanti habis pohonnya. Nanti kalau pohonnya habis, bisa mengakibatkan apa ya? Yang banyak airnya. Panas. Yang banyak Panas. banyak. Yang banyak airnya kalau ditebang terus pohonnya, bisa mengakibatkan apa ya? Iya. Banjir. Nanti kalau rumah kita banjir, kita mau tinggal di mana? Ya, maka tidak boleh menebang pohon. Nah, Nanti saya kalau mau bertanya kepada Rosari. Rosari, bagaimana ya cara kita merawat pohon supaya tidak banjir, supaya tidak habis, supaya tidak kepanasan? Bagaimana ya? Tidak boleh menebang pohon. buang pohon. Tidak boleh menebang pohon sembarangan. Tidak boleh menebang pohon sembarangan. Tidak Baik. boleh menebang sembarangan. Baik. Miss Sarah bertanya kepada Atan. Atan, Jauh dong. bagaimana ya cara Atan supaya tidak banjir, supaya tidak kepanasan, supaya tidak habis pohonnya? Bagaimana caranya, Atan? Bagaimana, Nak, cara merawatnya, Nak? Yaitu dengan menanam pohon. Ya, menanam pohon supaya banyak tumbuhan hijaunya, supaya banyak burung yang ada atau yang tempat tinggalnya burung di atas pohon, ya. Nanti kalau pohonnya ditebang semua, nanti burung-burung tinggalnya di mana? Masa iya dia terbang terus? Masa dia tidak bertelur? Nggak dapat tempat tinggalnya? Nah, di sini di gambar sini ini adalah pohon berkayu, ya. Ada kayunya. Contohnya tadi Rosari sebutkan di depan rumah tadi ada pohon jambu. Ada tadi Rosari sebutkan pohon rambutan. Itu adalah pohon berkayu. Nah, apalagi ya Atan ya? Contohnya pohon berkayu. Ada apa? Oh iya, baik. Lihat dulu, Nak, di depan rumah ada pohon apa ya yang berkayu? Ada pohon apa, Nak? Pohon jambu. Jambu. Ada lagi, Nak, pohon yang berkayu? Yang di sekitaran rumahnya Atan ada tidak ya pohon? Hancur. Ya? Pohon jeruk. Pohon jeruk. Oh, baik. Pohon apa lagi, Nak? Mais. Ya? Pohon mais. Pohon apa, Nak? Miss Sarah tidak dengar, Nak. Pohon cemai. Pohon tomat. Pohon tomat. Baik. Ya? Pohon cermai. Pohon cemai. Pohon tomat. Baik. Ada lagi, kalau di depan rumahnya Miss Vera dulu ada namanya pohon mangga, ya. Pohon mangga itu adalah pohon yang berkayu. Nah, selain pohon berkayu, ada juga namanya pohon tidak berkayu. Gambar apa nih, Rosari? Pohon apa ini? Pohon pisang. Pohon pisang. Gambar apa ini, Atan? Banana. Pisang. Pohon pisang.
Pohon pisang itu pohon yang tidak berkayu, tidak ada kayunya. Dia ada pelepah pisangnya, ya. Ini yang tadi namanya pohon berkayu, pohon mangga, rambutan, pohon jeruk, pohon jambu, ya. Ini contoh pohon berkayu. Sedangkan ini pohon tidak berkayu, tidak ada kayunya. Contohnya adalah pohon pisang. Nah, ini adalah namanya pohon mangga. Pohon mangga ini adalah pohon berbuah, punya buahnya. Rosari bisa sebutkan tidak ya? Contohnya pohon yang berbuah itu apa saja? Selain mangga, apalagi nak? Pohon alpukat. Pohon alpukat. Apalagi nak? Yang ada buahnya nak? Pohon apa lagi? Pohon apel. Pohon apel. Pohon apa lagi yang ada buahnya? Nangka. Anggur. Pohon nangka. Pohon nangka. Ada lagi yang mau disebutkan? Sudah Miss Bella. Ya, Miss Vera, terima kasih Rosari. Sekarang Atan. Atan bisa tidak ya sebutkan contoh pohon yang ada buahnya? Contohnya apa, Nak? Pohon yang ada buahnya. Pohon apa, Nak? Semai. Semai. Jarmai. Baik, apalagi, Nak? Pohon apa lagi? Yang ada buahnya? Yang Atan pernah lihat? Jambu. Jambu. Pohon apa lagi yang ada buahnya, Atan? Yang di sekitar rumahnya Atan? Sawo. Sawo. Ada lagi, Nak, yang mau disebutkan? Mangga. Mangga. Baik. Ini adalah contoh pohon berbuah. Miss Vera, ternyata ada juga loh pohon yang tidak bisa berbuah, tidak mempunyai buah. Ini adalah contoh pohon cemara. Pohon cemara ini anak-anak bisa lihat, akan bisa lihat. Anak Rosari bisa lihat waktu pas hari Natal telah tiba. Ya, memasang pohon Natal, memasang pohon cemara. Pohon cemara itu daunnya tuh selalu hijau di sepanjang musim. Ya. Di sepanjang musim selalu hijau dan tidak berbuah. Nah, ini keunggulan dari pohon cemara. Pohon cemara itu bisa kita lihat di kalau misalnya anak Ata, anak Rosari pernah jalan-jalan dulu di Pantai Marina LNG Badak, di situ banyak pohon cemaranya. Sekarang juga masih ada pohon-pohon cemara yang tumbuh di depan kantor Gedung Putih PT Badak. Nah, di situ ada juga pohon cemaranya ya. Pohon cemara ini tidak mempunyai buah. Ya. Ini namanya pohon tidak berbuah. Nah, sekarang kita akan belajar tentang tumbuhan, tentang tanaman. Di sini ada flowers, ada bunga, ada kelopaknya. Dia lagi tersenyum. Bunganya tersenyum karena bunganya merasa dicintai, merasa dihargai karena dia telah dirawat dengan baik. Ya. Kalau misalnya bunganya sering dipetik, kelopaknya atau dicabut akarnya, terus dipatahin, digunting, nanti bunganya enggak tersenyum lagi, enggak smile lagi. Dia menangis, dia sad, dia menangis ya. Nanti mukanya murung. Tapi kalau bunganya disiram setiap hari, diberi pupuk sebagai makanannya, diberi air sebagai minumannya,
dan mendapat sinar matahari sebagai pertumbuhannya supaya cepat tinggi, supaya daunnya hijau terus. Maka dia tersenyum, ya. Ungkapan terima kasihnya kepada pemiliknya yang telah merawatnya. Nah, yang diperlukan tumbuhan untuk hidup itu yang pertama adalah sinar matahari. Ya, sinar matahari. Kalau tidak ada sinar matahari, nanti daunnya kering, layu, ya. Tidak berbunga-bunga, tidak berbuah, ya. Kalau tidak dapat cukup sinar matahari. Kalau misalnya Rosari atau Atan punya tanaman, tapi karena Rosari dan Atan sayang sama tanamannya, jadi nggak mau taruh di luar, taruh di kamar saja, dia tidak mendapat sinar matahari. Lama-kelamaan apa? Lama-kelamaan mati tanamannya. Ya, karena tumbuhan itu membutuhkan sinar matahari untuk perkembangannya. Ya, seperti Atan dan Rosari juga. Setiap hari, setiap pagi, setiap sore olahraga. Atan olahraga dengan main bola, Rosari mungkin main apa, Nak? Mungkin main bulu tangkis, badminton, atau mungkin main bola juga. Sama dengan bunga, tanaman. Ya, memerlukan sinar matahari. Nih, Miss Vera ada sebuah lagu untuk Atan dan Rosari. Izin share screen, Nak, ya. On a sunny day, I'm happy. On a sunny day, I smile. Flowers bloom in the sunlight. We play outside, and we go and look for butterflies. On a rainy day, I'm happy. On a rainy day, I smile. Hills and trees look fresh and green, and I see rainbow-colored umbrellas in the streets. On a windy day, I'm happy. On a windy day, I smile. All the leaves shake and fly, and my kite is flying high in the sky. On a snowy day, I'm happy. On a snowy day, I smile. Snowflakes fall on my window. Frozen leaves shine like silver stars in a dream. Nah, tadi kita sudah mendengarkan lagu tentang cuaca. Ada cuaca apa? Ada cuaca
cerah, ya, panas. Kemudian tadi ada turun hujan salju, ya, snowy. Terus ada apa lagi? Windy, berangin, ya. Itu adalah jenis-jenis cuaca. Baik, Miss Vera share screen lagi ya. Tadi, selain tumbuhan memerlukan matahari sebagai perkembangannya, tumbuhan juga membutuhkan air, ya, untuk minumannya. Kalau Atan atau Rosari punya bunga atau punya pohon di rumah, kalau tidak rajin disiram air, nanti akarnya kering, daunnya layu, ya, dan nanti lama-kelamaan kalau tidak kena air bisa mati, ya. Maka Rosari dan Atan harus merawatnya dengan menyiramnya setiap hari. Nah, lingkari yang diperlukan tumbuhan untuk hidup. Ya. Sekarang Miss Vera mau bertanya kepada Atan. Miss Vera mau bertanya kepada Atan. Atan, apa saja yang diperlukan tumbuhan untuk hidup? Apakah air? Bunga. Bunga. Apakah air yang diperlukan tumbuhan untuk hidup? Ya. Ya, benar. Apakah magnet, ini adalah gambar magnet, yang diperlukan tumbuhan untuk hidup? Enggak. Baik. Apakah matahari yang diperlukan tumbuhan untuk hidup? Ya. Apakah pupuk yang diperlukan tumbuhan untuk hidup? Ya. Ya. Clap your hands buat Atan. Sekarang Rosari. Miss Vera bertanya, Rosari, apakah air yang diperlukan tumbuhan untuk hidup? Apakah air dibutuhkan tumbuhan untuk hidup? Ya, ya. Apakah magnet yang diperlukan tumbuhan untuk hidup? Ya, ya. Tidak. Ya, magnet tidak diperlukan untuk tumbuhan untuk hidup. Sinar matahari yang diperlukan tumbuhan untuk hidup? Apakah sinar matahari yang diperlukan tumbuhan? Iya. Iya. Ya. Apakah pupuk Matahari dibutuhkan atau hidup? Ya. Ya. Clap your hands. pupuk dibutuhkan? Iya. Matahari. Ini adalah matahari yang diperlukan tumbuhan untuk hidup. Kemudian ada air yang diperlukan tumbuhan untuk hidup. Dan ada pupuk sebagai makanannya yang diperlukan tumbuhan untuk hidup. Nah, misalnya ada video lagi nih. Show me a tree, show a tree. Show me a tree, show a tree. Shake a tree, shake a tree. Shake a tree, shake a tree. Cut the tree, cut the tree. Cut a tree,
Ya, sekali lagi ya. Rosari dan Atan menirukan ya, boleh menirukan gerakannya dari rumah ya. Kita menirukan gerakan ini nak ya. 1, 2, 3. Salah. Sebentar nak ya. Ini kayak mana tadi? Sebentar nak. Oke. Show me a tree, show a tree. Show me a tree, show a tree. Shake a tree, shake a tree. Shake a tree, shake a tree. Cut the tree, cut the tree. Cut a tree, cut a tree. Dance like a tree, dance like a tree. Dance like a tree, dance like a tree. Go around, go around. Go around, go around. Go around, go around. Go around, go around the tree. Show me a tree, show a tree. Show me a tree, show a tree. Shake a tree, shake a tree. Shake a tree, shake a tree. Cut the tree, cut the tree. Cut a tree, cut a tree. Dance like a tree, dance like a tree. Dance like a tree, dance like a tree. Go around, go around. Go around, go around. Go around, go around. Go around, go around the tree. Terima kasih buat Atan, buat Rosari, clap your hands. Sudah tadi menirukan gerakan pohon. Ya, sekarang kita lanjutkan lagi. Nih, ini adalah apa ini Rosari dan Atan? Mouse, ada tikus. Ya, tikus. Nah, tikus adalah jenis hama tanaman yang bikin kita gagal panen. Ya, ini adalah tikus ya. Tikus itu adalah salah satu contoh hama yang paling merugikan petani. Ya, biasanya nih tikus itu dia menyerang ladang pertanian ketika masa persemaian, masa pertumbuhan, pada masa panen, waktu pada masa penyimpanan. Nah, biasanya tikus akan memakan biji-bijian, tikus akan memakan umbi tanaman, dan tikus akan memakan buah-buahan. Ya, ini adalah hama tanaman. Tikus. Nah, ini juga nih. Ini adalah lalat buah. Ya. Lalat buah itu adalah jenis hama tanaman yang bikin kita gagal panen. Kenapa seperti itu, Miss Vera? Karena lalat buah akan langsung menusuk buah-buahan untuk meletakkan telurnya. Dia punya telur di dalam daging buah yang tadi dia tusuk ya. Nantinya tuh telurnya itu akan menetas menjadi belatung dan memakan buah hingga busuk dan rusak. Ya. Nah, bagaimana nih caranya nih Miss Vera supaya tidak ada lalat buahnya? Caranya kita bisa menyemprotkan insektisida ke tanaman. Ini adalah lalat buah ya nak ya. Contoh dari jenis
tanaman yang bisa bikin kita gagal panen. Nih, binatang apa ini Miss Vera kecil? Terus ada di daun itu apa ya? Ini adalah walang sangit. Ya, walang sangit itu adalah contoh hama tanaman yang sering merusak ladang padi. Merusak tanaman. Mereka dapat merusak tanaman dengan meletakkan telur di atas daun tanaman padi. Nantinya tuh telur-telur tersebut menetas dan menjadi nimfa berwarna hijau. Seperti yang ada di gambar ya. Nah, nanti nimfa inilah yang kemudian menghisap cairan dari tanaman yang dihinggapinya. Ini adalah walang sangit. Ih, apa ini? Apa ini, Miss Sarah? Ulat. Ini adalah ulat. Ya. Ulat adalah jenis hama tanaman yang bikin kita gagal panen. Jika sudah besar, mereka akan memakan daun. Sebenarnya, kamu bisa menemukan ulat sebelum dia bertumbuh besar ya. Masih dalam keadaan kecil bisa. Sebelum dia bertumbuh besar, ulat yang baru menetas akan meninggalkan kayak titik-titik-titik pada daun. Nah, jika menemukan hal tersebut, nanti Rosari dan Ata bisa langsung apa? Memotong, menggunting daun yang terserang agar ulat dan kepompongnya langsung terbuang. Kalau Atan dan Rosari lihat nih daunnya Mama nih, yang di daun bunganya Mama ini sudah mulai bolong-bolong nih, ya. Apa yang dilakukan? Yaitu langsung memotong daunnya. Agar apa? Agar ulat dan kepompongnya langsung terbuang. Nah, Miss Vera ada lagi nih video. Let's go to the garden and plant with the farmer. The farmer plants the seeds. The farmer plants the seeds. Hi-ho, the dairy-o, the farmer plants the seeds. Sure do. Wow, look at that sun. The sun comes out to shine. The sun comes out to shine. Hi-ho, the dairy-o, the sun comes out to shine. Oh no, take cover, it's raining. The rain begins to fall. The rain begins to fall. Hi-ho, the dairy-o, the rain begins to fall. Come on, guys, let's go check on the seeds. Looking good. The seeds begin to grow. The seeds begin to grow. Hi-ho, the dairy-o, the seeds begin to grow. Wow, look at the vegetables. The vegetables are here. The vegetables are here. Hi-ho, the dairy-o, the vegetables are here. Everyone go get your shovels. Let's go help the farmer. Much appreciated, miss. The farmer digs them up. The farmer digs them up. Hi-ho, the dairy-o, the farmer digs them up. Sure do. Those vegetables look so tasty. Now it's time to eat. Yes, now it's time to eat. Hi-ho, the dairy-o, yes, now it's time to eat. I just love vegetables. Nah, tadi kita sudah mendengarkan lagu ya.
Sekarang Miss Vera mau bertanya kepada Atan. Miss Vera mau bertanya kepada Atan. Atan? Di mana Atan? Atan? Ayo, Atan, pasangkan gambar sesuai dengan warnanya. Di mana ya, Atan? Di mana ya? Baik. Rosari dulu ya, nanti baru Atan ya. Rosari, ayo pasangkan sesuai dengan warnanya. Miss Vera mau bertanya kepada Rosari. Rosari, ini gambar apa, Nak? Ini gambar apa? Tomato. Tomato, tomat. Ini gambar apa, Nak? Brokoli. Brokoli. Ini gambar apa, Nak? Nggak tahu. Kacang panjang. Kacang Kacang panjang. Ini gambar apa, Nak? Seperti bunga rosari. Bunga apa namanya? Bunga Mawar. Bunga mawar. Rosari memasangkan sesuai dengan warnanya. Tomato, warnanya apa, Rosari? Merah. Merah. Merah sama hijau. merah sama Merah Ini sama bunga apa? Merah sama merah ketemu hijau. merah. Ya, Merah ketemu merah. Miss Clara kasih Merah ketemu garis. merah. Nih, Hijau garisnya ketemu nih. hijau. Ya, bentar ya, Miss Clara kasih tebal supaya kelihatan. Ini garisnya. Ini ya, tomato warnanya merah ketemu dengan pasangannya bunga mawar berwarna merah. Kalau brokoli pasangannya apa ya, Rosari? Hijau. Kacang Ya, pasangannya dengan Kacang panjang. berwarna hijau. Nah, selesai ya. Sekarang ini, ayo Rosari memasangkan sesuai dengan warnanya. Ini gambar apa, Nak? Gambar apa ini? Jagung. Jagung. Warnanya apa? Kuning. Kuning. Ini gambar apa, Rosari? Yellow. Ini apa? Ini gambar Teh. gambar terong. Ini namanya terong, warna ungu, benar. Kalau yang ini, Nak, gambar apa ini? Bunga anggrek. Bunga anggrek. Warnanya apa bunga anggreknya? Warna Ungu. Purple. Purple, benar. Kalau ini gambar apa, Nak, Rosari? pisang. Pisang. Pisangnya warna apa banananya? Yellow. Yellow. Maka jagung warna yellow ketemu dengan banana. Warna kuning juga. Kalau terong warna ungu, pasangannya yang mana ya, Rosari? Sama bunga apa? Bunga apa tadinya? Bunga mawar. Anggrek. Bunga anggrek berwarna ungu. Selesai ya. Seperti ini pasangannya. Tadi juga tomato, brokoli, sama kacang panjang dan bunga mawar seperti ini pasangannya. Clap your hands buat Rosari. Sekarang nih, setelah kita memasangkan sesuai dengan warnanya, tugas Rosari adalah melingkari sayuran yang berbeda dari yang lainnya. Ini ada gambar Ini. Gambar apa itu? Yellow.
Di sini terong, ini terong. Ini gambar apa ya, Rosari? Ini gambar apa ini? Wah, gambar apa ini? Wortel. Wortel. Maka wortel adalah sayuran yang berbeda dari terong ya. Maka ini jawabannya Miss Vera. Jawabannya adalah wortel. Nah, yang di bawahnya. Di bawahnya adalah gambar brokoli. Brokoli. Ini brokoli, ini brokoli juga Miss Vera, ini sama loh. Ini gambar apa ini Miss Vera? Ini gambar kacang buncis ini ya. Gambar buncis kacang termasuk jenis kacang-kacangan. Maka yang saya lingkari adalah sayuran kacang ini Miss Vera yang berbeda dari brokoli yang ada di sampingnya. Kemudian di sini ada gambar carrot. Wortel. Di sini wortel. Benar. Di sini gambar apa? Gambar apa itu? Bawang merah. Onion, bawang. Benar. Di sini juga carrot, di sini carrot, wortel. Maka Rosari melingkari yang ini Miss Vera, onion, bawang. Karena bawang berbeda dari wortel yang ada di sampingnya. Nih. Terakhir, Rosari. Di sini ada gambar tomato. Kemudian di sini gambar apa? Itu gambar apa? Cabai. Di sini ada tomato, di sini tomato, tomat, dan tomat juga. Maka gambar yang saya lingkari adalah gambar cabai. Karena cabai berbeda dari tomat yang ada di sampingnya misalnya. Cabai. Terakhir, yaitu adalah kol. Kubis. Ini sayur kol atau sayur kubis ya. Bukan kubis ini kan kubis. Kubis ini kol di sini. Ini kol, ini kol, ini kol, ini apa ini Rosari? Kentang. Kentang, potato ya. Ini adalah kentang. Maka Rosari yang melingkari gambar potato, gambar kentangnya. Karena tidak sama, karena berbeda dari sayur kol yang ada di sampingnya. Sudah selesai. Terima kasih Rosari. Tadi kita sudah belajar banyak ya. Kita sudah belajar tentang tumbuhan. Tadi kita belajar tentang ada namanya pohon berkayu. Yaitu ada pohon jambu, rambutan, mangga. Nah, terus ada pohon apel juga tadi Rosari sebutkan. Tadi ada juga pohon tidak berkayu, yaitu pohon pisang. Tadi kita belajar juga tentang pohon berbuah yang ada buahnya, yaitu ada pohon mangga, rambutan, jambu, jeruk, apel yang tadi Rosari sudah sebutkan. Terus ada lagi nih, ternyata ada namanya pohon tidak berbuah, yaitu namanya pohon cemara. Warnanya hijau sepanjang musim. Ya, yang sering dipakai oleh mama papa untuk dekorasi Natal pada bulan Desember. Namanya pohon cemara. Tadi kita juga belajar tentang apa ya? Tentang apa aja yang diperlukan tumbuhan untuk hidup. Yaitu yang pertama, sinar matahari. Tadi kita sudah belajar. Yang kedua, air. Yang ketiga adalah pupuk. Nah, tadi kita juga sudah belajar, Miss Vera,
yaitu melingkari yang diperlukan tumbuhan untuk hidup. Ada air, matahari, dan ada pupuk. Nah, tadi kita dengarkan video, Miss Vera, ada video tentang jenis-jenis musim, ya. Ada musim panas, musim gugur, dan musim salju, ya. Tadi juga kita setelah mendengarkan video, kita melihat ada belajar tentang jenis hama tanaman yang bikin kita gagal panen. Tadi ada tikus, ada mouse, ada lalat buah, terus tadi ada apa lagi ya? Oh, tadi ada walang sangit, ya. Adalah hama yang buat kita gagal panen. Dan terakhir tadi apa? Ulat, ya. Ulat. Jenis hama tanaman yang bikin kita gagal panen. Terus kita habis itu ngapain lagi ya, Miss Vera? Tadi kita tentang gerakan pohon tadi ya, menirukan gerakan pohon tadi bersama-sama dengan lagu bahasa Inggris. Setelah itu terakhir kita memasangkan gambar sesuai warnanya. Merah bertemu dengan merah, hijau bertemu dengan hijau, ya. Tadi ada kuning, pasangannya dengan warna kuning, dan tadi apa ya? Ungu. Ungu pasangannya dengan ungu. Setelah itu, setelah kita memasangkan sesuai dengan warnanya, kita belajar lagi tentang melingkari sayuran, tumbuhan yang berbeda dari yang lainnya. Ya, ada wortel, ada terong, ada kol, ada kacang-kacangan, buncis ya. Tadi ada apa lagi ya? Ada onion, ada bawang, terus ada apa lagi ya? Tomato, ada tomat dan ada cabai dan ada potato. Ada kentang. Sekarang kita mau mengakhiri kegiatan belajar kita pada pagi hari ini dengan berdoa. Mana jari jempol, mana jari jempol yang ini. Apa kabar kamu? Apa kabar kamu? Mana jari telunjuk, mana jari telunjuk Yang ini. yang ini. Apa kabar kamu? Apa kabar kamu? Sembunyi, sembunyi. Mana jari tengah, mana jari tengah yang ini, yang ini. Apa kabar kamu? Apa kabar kamu? Sembunyi, sembunyi. Mana jari manis? Mana jari manis? Yang ini, yang ini. Apa kabar kamu? Apa kabar kamu? Sembunyi, sembunyi. Mana jari kelingking, mana jari kelingking, yang ini, yang ini. Apa kabar kamu? Apa kabar kamu? Sembunyi, sembunyi. Mana semuanya, mana semuanya, yang ini, yang ini. Ayo lipat tangan berdoa, berdoa. Ubi caritas et amor, ubi caritas Deus ibi, ubi caritas amor, ubi caritas Deus ibi.
dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Malaikat Allah, engkau yang diserai oleh kemurahan Tuhan untuk melindungi aku, terangilah, lindungilah, bimbinglah, dan hantarkanlah aku. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Santo Yosef, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin. Beri salam. Selamat siang Rosari. Selamat siang Miss Vera. Terima kasih Rosari. Terima kasih Miss Vera. Selamat siang teman-teman. Di Lourdes di gua sunyi terpencil, tampaklah Maria perawan murni. Ave Ave Maria, Ave Maria. Terima kasih Rosari, sampai jumpa, bye-bye. Terima kasih. Dadah. Dadah.